untuk mengeluarkan umat ini daripada agamanya, memalingkan umat daripada agama. Maka usaha yang pertama yang dibuat oleh orang-orang batil, orang-orang di luar Islam, bagaimana menawarkan keduniaan kepada orang Islam, menawarkan harta benda kepada orang-orang Islam, menawarkan kenikmatan dunia kepada orang-orang Islam. Seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun hanya sebelah sayap nyamuk, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tetapnya seseorang di dalam agamanya, sejauh mana dia masih berada di dalam dakwah agama. Apabila umat ini masih berada di dalam dakwah agama,
mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, tawasau bil haq, saling berwasiat atas kebenaran, tawasau bis sabr, saling berwasiat atas kesabaran. Apabila umat masih berada di dalam kerja dakwah, maka umat akan bertahan di dalam agama. Hadirin, apabila umat meninggalkan dakwah agama, tidak lagi mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, maka itulah yang menjadi penyebab yang paling besar umat akan jauh daripada agama. Begitu jauhnya umat daripada agama, kemungkinan besar umat akan keluar daripada agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyebab yang paling besar untuk bertahannya umat ini di dalam agama kecuali umat masih mendakwahkan agama. Apapun agamanya, manakala agama tersebut masih didakwahkan, maka agama itu akan bertahan dan agama itu akan menyebar di permukaan bumi ini. Apabila umat lalai, tidak bangun, tidak bergerak, hanya sibuk dengan urusan pribadi mereka, sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan pertanian mereka, meninggalkan kerja amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, maka hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak sejarah telah menceritakan Islam berkuasa beratus tahun di daerah, di negeri, di kerajaan-kerajaan tersebut. Tetapi manakala dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar, perjuangan di jalan Allah, nafar fi sabilillah, ditinggalkan oleh umat, maka hadirin kita hari ini melihat bahkan tanda-tanda agama tidak nampak lagi di daerah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertahannya setiap individu, bertahannya setiap orang di dalam agama sejauh mana dia masih mendakwahkan agama. Apabila kita masih mendakwahkan agama, maka agama akan tetap dalam kehidupan kita. Orang-orang Islam akan tetap mengamalkan amalan-amalan agama Islam. Bahkan ulama mengatakan dengan dakwah agama akan terbuka pintu orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi manakala dakwah agama ditinggalkan, maka yang pertama sekali dalam kehidupan orang-orang Islam akan keluar amalan-amalan Islam. Sebahagian orang masih mengamalkan amalan-amalan agama Islam, masih sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi manakala dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar ditinggalkan, yang membuat iman daripada umat menjadi merosot. Manakala iman lemah, manakala iman merosot, maka amal hanya tinggal bentuknya saja, amal hanya tinggal gerakannya saja, amal hanya tinggal gambarannya saja. Tetapi hakikat daripada amal telah keluar daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu jemaah sahabat radhiyallahu anhu ajma'in telah sampai di kerajaan kafir di Rum. Amirnya adalah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Apabila mereka sampai di sana dalam perjuangan agama, mereka tertangkap oleh raja kafir, sehingga jemaah Abdullah bin Hudzafah telah dibawa ke dalam sel, ke dalam penjara. Kemudian raja pun telah meminta supaya
Hanya mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tawarkan kepada kamu, apabila kamu bersedia meninggalkan Islam, apabila kamu bersedia meninggalkan agama Muhammad, maka setengah kerajaanku aku akan berikan kepada kamu. Setengah kerajaan aku akan berikan kepada kamu. Bukan hanya itu saja, bahkan anak perempuanku aku akan nikahkan dengan kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengeluarkan umat ini daripada agamanya, memalingkan umat daripada agama, maka usaha yang pertama yang dibuat oleh orang-orang batin, orang-orang di luar Islam, bagaimana menawarkan keduniaan kepada orang Islam, menawarkan harta benda kepada orang-orang Islam, menawarkan kenikmatan dunia kepada orang-orang Islam. Apabila keadaan orang-orang Islam, iman mereka lemah, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, manakala mereka diminta untuk perjuangan agama, mereka tidak berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, apa yang terjadi kepada kamu? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah, apabila dikatakan kepada kamu bernafarlah di jalan Allah, berangkatlah di jalan Allah, keluarlah di jalan Allah, taqaltum ilal ard, terasa berat bagi kamu, terasa berat bagi kamu untuk bangkit, seolah-olah tanah, bumi tidak memberikan kamu untuk bangkit. Allah mengatakan, apa yang menyebabkan kamu berat untuk bangkit, berangkat di jalan Allah? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu lebih ridho kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Kamu lebih suka kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Kamu lebih sayang kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Kamu lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali tipuan belaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang batin berusaha menawarkan dunia kepada umat ini. Apabila iman lemah, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka hadirin, cukuplah dengan meletakkan dunia ke hadapan mereka. Orang-orang beriman, orang-orang beriman akan lalai daripada perjuangan agama, lalai daripada perkara agama, bahkan bersedia meninggalkan agama. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara orang-orang yang mendapat taufik mengenal perjuangan agama. Hadirin, begitu banyak di antara umat ini yang jauh daripada agama, yang tidak mengenal agama. KTP-nya beragama Islam, tapi jauh daripada amalan-amalan agama. Hadirin, apabila kita tidak datang kepada mereka, kita tidak membentuk jemaah untuk datang kepada mereka, kita hanya sibuk mengurusi keduniaan kita saja, sibuk mengurusi perdagangan kita, sibuk mengurusi pertanian kita, sibuk mengurusi anak dan istri kita, melupakan bagaimana keadaan umat, melupakan bagaimana keadaan umat yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, hadirin? Orang-orang selain kita telah datang kepada mereka, menawarkan sedikit keduniaan kepada mereka.
Terkadang hanya satu goni beras. Dunia yang tidak seberapa, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi SAW katakan, seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun hanya sebelah sayap nyamuk, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Diberikan satu goni beras 15, 20, 30 kilogram. Sebagian orang bersedia menukar agama. Terkadang hanya satu kotak Indomie, orang bersedia menukar agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batin berusaha bagaimana dengan dunia akan memalingkan umat ini dari perjuangan agama, memalingkan umat ini dari perkara agama. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ditawarkan, apabila kamu bersedia meninggalkan agama Muhammad, aku akan berikan setengah kerajaan. Setengah kerajaan. Setengah kerajaan. Apa jawaban dari Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu? Bagaimana keadaan imannya dengan perjuangan agama? Bagaimana iman yang terbentuk? Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu telah mengatakan, wahai raja, dengar. Wahai raja, dengar. Tidak usahkan setengah kerajaan kamu, seluruh kerajaan kamu, ditambah seluruh kerajaan di tanah Arab. Seluruh kerajaan kamu ditambah seluruh kerajaan di tanah Arab, semuanya diberikan kepadaku. Semuanya diberikan kepadaku hanya untuk sekedar aku meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar kedipan mata saja. Bersedia meninggalkan agama Muhammad sekedip mata. Sekedip mata dapat kerajaan Romawi, dapat seluruh kerajaan Arab. Begitu buka mata, masuk Islam balik. Ya? Hanya sekedip mata saja meninggalkan agama Muhammad, aku diberikan seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan Arab. Itu pun aku tidak bersedia. Bukan untuk selama-lamanya, bukan sampai mati. Walaupun ditawarkan untuk meninggalkan agama Muhammad hanya dengan sekedip mata, diberikan kerajaan Rom dan kerajaan Arab, aku tidak akan bersedia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhu dalam perjuangan agama, iman mereka meningkat. Tawaran dunia sebesar apapun tidak membuat mereka meninggalkan agama, tidak membuat mereka meninggalkan perjuangan agama. Hari ini hadirin, dengan sedikit tawaran dunia, kita tidak jadi keluar 40-an. Dengan sedikit kerja dunia, kita tidak jadi keluar 4 bulan hadirin. Yang mana hasilnya belum pasti. Dikerjai, tak dikerjai, belum pasti hasilnya. Asbab zulumat, dunia asbab zulumat, asbab yang gelap. Tidak pasti didapat atau tidak didapat. Boleh dapat, boleh tidak. Asbab yang gelap. Asbab yang sebenarnya adalah amalan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, raja pun terheran. Ada manusia ditawarkan dunia, ditawarkan kerajaan, dia menolak.
Ini ajib ini. Nah, karena tidak berhasil, akhirnya dibawa lagi ke dalam sel. Beberapa hari kemudian dipanggil lagi. Kemudian raja pun bertanya lagi, aku tawarkan kepada kamu, kalau kamu meninggalkan agama Muhammad, setengah kerajaanku aku akan berikan kepada kamu. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wahai raja, kemarin sudah aku katakan, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Maka hadirin, raja mengatakan, baik, kalau kamu bertahan dengan pendirian kamu, maka aku akan bunuh kamu. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, baiklah, kalau kamu bunuh, bunuhlah, tidak ada masalah. Maka akhirnya hadirin, raja pun memanggil ahli panah yang bunuh. Sehingga Abdullah bin Hudzafah diikatkan di satu pohon. Kemudian ahli panah pun dipanggil untuk melesatkan anak panah mereka ke hadapan Abdullah bin Hudzafah. Tapi diberikan perintah anak panah ini jangan kena tubuhnya, hanya di samping-sampingnya saja, supaya dia merasa takut. Dengan ketakutan tersebut akan merubah pendiriannya. Ulama mengatakan, manakala hadirin tawaran dunia tidak berhasil, maka untuk mengeluarkan umat ini daripada agama, untuk menghentikan umat ini dari perjuangan agama, maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang batil akan memberikan ancaman kepada orang-orang yang beragama. Berbagai macam ancaman datang hadirin. Akan dibunuh, diboikot, bermacam-macam, dikejar, diusir, disakiti. Kita jumpai juga dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW juga ditawarkan dengan keduniaan. Satu hadis yang begitu masyhur, Nabi ditawarkan dengan harta, Nabi ditawarkan dengan menjadi kepala suku, Nabi ditawarkan menikahi 10 orang wanita, tapi semua Nabi tolak. Baru setelah itu Nabi pun diancam, dipukul, dikeluarkan dari Madinah. Berbagai macam kesusahan datang kepada Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemanah-pemanah belum dipanggil, memanah ke arah Abdullah bin Hudzafah. Berbagai macam cara mereka memanah. Banyaknya anak panah yang melesat di samping tubuh Abdullah bin Hudzafah. Tidak ada satupun yang kena. Setelah itu dipanggil lagi Abdullah bin Hudzafah. Bagaimana sekarang? Kamu merasa takut tidak? Apakah kamu bersedia meninggalkan agama Muhammad? Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai raja, aku sudah katakan, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang begitu kuat iman mereka karena sibuk dalam perjuangan agama, ancaman yang bagaimanapun tidak menggentarkan mereka untuk tetap dalam perjuangan agama, untuk tetap di dalam agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dengan sedikit keadaan-keadaan dunia yang menakutkan diri kita, kita pun berhenti dalam perjuangan agama. Takut kemiskinan datang kepada kita, takut kelaparan datang kepada kita, takut bisnis perdagangan kita akan datang kerugiannya. Berbagai macam ketakutan datang kepada kita. Yang mana ini datang daripada syaitan. Asyaitan
ya'idukumul faqra wal fahsya. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu amalkan agama nanti jadi miskin, kamu amalkan agama jadi fakir. Kalau kamu buat usaha agama nanti jadi miskin, kalau kamu buat di jalan Allah nanti jadi fakir. Ini datang daripada syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan bagi kamu ampunan daripada Allah dan karunia daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja mengatakan baik, tawaran dunia tidak laku, ancaman-ancaman tidak laku juga. Akhirnya hadirin beberapa hari kemudian, maka dibawalah 2 orang jemaah daripada Abdullah bin Hudzafah. Dipanaskan kuali yang besar, dipanaskan air atau minyak di dalamnya. Kemudian hadirin Abdullah bin Hudzafah pun dibawa. Di hadapan Abdullah bin Hudzafah, kedua orang jemaah tersebut pun dilemparkan ke dalam air atau minyak yang mendidih. Sehingga mereka pun syahid di jalan Allah. Dikatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, kalau kamu tetap tegar dengan pendirian kamu, maka kamu akan mendapatkan nasib seperti mereka. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wahai raja, aku sudah katakan berkali-kali, terserah kepada kamu. Kamu mau membunuh aku, maka bunuhlah, tidak ada masalah bagiku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah bin Hudzafah dibawa untuk dicampakkan. Sebelum dicampakkan, Abdullah bin Hudzafah menangis. Sehingga tentara yang membawa pun melihat kayaknya orang ini sudah sadar. Dia sudah takut dengan kematian, makanya dia menangis. Maka dibawa kembali kepada raja. Dilaporkan, wahai raja, ketika kami akan melemparkannya, orang ini pun menangis. Sepertinya dia takut dengan kematian. Maka raja mengatakan, wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu dilemparkan, kamu menangis, kamu takut dengan kematian. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wahai raja, siapa yang mengatakan aku takut dengan kematian? Raja bertanya, lantas mengapa kamu menangis? Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai raja, aku menangis karena di dalam tubuhku hanya ada satu nyawa saja, satu ruh saja, yang mana hari ini satu nyawa itu aku akan korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aku menangis, aku hanya punya satu nyawa saja untuk dikorbankan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa di dalam tubuhku sebanyak mana bulu dan rambut di tubuhku, maka satu persatu semua aku akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah kan satu. Kalau diberikan nyawa ratusan, diberikan nyawa ribuan, seperti mana banyaknya rambut dan bulu di tubuh, maka satu persatu dikorbankan di jalan. Hadirin yang mulia, kisah ini mirip ketika syaitan datang kepada Ibrahim, datang kepada Ismail, datang kepada Hajar. Ketika Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk disembelih, maka syaitan berusaha bagaimana orang-orang
beriman tidak menunaikan perintah Allah. Dengan mimpinya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih anaknya, maka Ibrahim memahami itu adalah perintah Allah. Syaitan berusaha bagaimana orang-orang beriman tidak menunaikan perintah Allah. Maka syaitan pun mencegat di tengah jalan. Seperti mana sumpahnya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di tengah-tengah di jalan mereka, supaya mereka tidak lanjut pada jalan yang lurus. Aku akan menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan. Aku akan menghalangi mereka untuk perjuangan agama. Aku akan menghalangi mereka untuk keluar di jalan Allah. Jemaah-jemaah sudah kita gerakkan, jemaah-jemaah buat tashkil. Orang-orang sudah niat keluar di jalan Allah. Maka syaitan tidak tinggal diam. Makanya hadirin, ulama mengatakan satu orang abid tidaklah menjadi musuh syaitan, tetapi yang menjadi musuh syaitan adalah satu orang dai. Karena apabila dai bergerak, dai akan membawa manusia untuk taat kepada perintah Allah. Kalau satu orang abid hanya dirinya saja yang taat pada perintah Allah, tapi satu orang dai akan bawa umat untuk taat kepada perintah Allah. Maka syaitan tidak mau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, syaitan paling besar berusaha ketika satu orang mau ditashkil untuk keluar di jalan Allah. Bagaimana dia tidak jadi keluar? Bagaimana dia tidak keluar di jalan Allah? Karena syaitan tahu orang-orang yang berangkat di jalan Allah, maka dia akan menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang ke hadapan Ibrahim, langsung diambil batu dilempar. Datang ke hadapan Ismail, langsung diambil batu dilempar. Hadirin, begitu juga kepada Hajar. Makanya ada amalan jemaah haji Jumarah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Mengulangi kisah bagaimana syaitan berusaha untuk mencegah orang beriman taat kepada perintah Allah. Karena apabila orang beriman taat kepada perintah Allah, maka disitulah kebahagiaannya, disitulah kejayaannya. Dan syaitan memahami apabila orang beriman tidak mentaati perintah Allah, maka mara bahaya akan datang kepadanya. Dalam meninggalkan perintah Allah, maka keadaan yang susah akan datang kepadanya. Syaitan tidak mau umat ini datang kepada amalan agama. Syaitan tidak mau umat ini datang kepada perjuangan agama. Syaitan tidak mau umat ini dapat berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada Hajar, syaitan bertanya, ulama menceritakan, mana anak kamu Ismail? Hajar mengatakan dibawa bapaknya. Kemana dibawa bapaknya? Hajar mengatakan, Ibrahim mengatakan dia membawa anaknya untuk berjumpa dengan teman. Ibrahim tidak bohong, kata ulama. Karena Ibrahim adalah Khalilullah, temannya Allah. Dia berpesan sebelum berangkat kepada Hajar, siapkan anak kita, aku akan membawa anak kita untuk berjumpa dengan teman. Maksudnya berjumpa dengan Allah. Begitu dekatnya hubungan Ibrahim dengan Allah. Ketika Israil alaihi salatu wassalam datang kepada Ibrahim untuk mencabut nyawa Ibrahim, Israil katakan, wahai Ibrahim,
Allah Subhanahu wa taala menugaskan aku untuk mencabut nyawa. Ibrahim katakan, wahai Israel, coba kamu tanya kepada Allah, apakah mungkin seorang teman menyuruh untuk mencabut nyawa temannya? Apakah mungkin seorang teman menyuruh untuk mencabut nyawa temannya? Ibrahim adalah Khalilullah. Apakah mungkin Allah temanku, Khalilku, menyuruh untuk mencabut nyawaku? Allah Akbar. Israel tidak punya jawaban, hadirin. Pertanyaan jawaban antara teman dengan teman yang lain, yang tidak diketahui rahasianya oleh orang yang ketiga, hadirin. Israel kembali berjumpa dengan Allah. Di kartu Zarikat, apa perkataan Ibrahim? Allah mengatakan, wahai Israel, kamu turun kembali ke bumi, tanya kepada Ibrahim. Maka Israel pun turun, tanya kepada Ibrahim. Israel katakan, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kamu, apakah seorang teman tidak mau berjumpa dengan teman? Apakah seorang teman tidak mau berjumpa dengan teman? Dan satu-satunya jembatan untuk berjumpa dengan teman hanyalah dengan kematian. Maka Ibrahim pun bersedia untuk dicabut nyawa supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadirin, Hajar mengatakan, Ibrahim mengatakan dia akan membawa anaknya berjumpa dengan temannya. Maksudnya berjumpa dengan Allah. Disembelih, datang kematian, berjumpa dengan Allah. Setan mengatakan, Hajar, tidak, suami kamu itu bohong. Hajar mengatakan, tidak mungkin, suami saya tidak bohong. Setan mengatakan, sebenarnya suami kamu membawa anak kamu untuk menyembelihnya supaya disembelih. Hajar mengatakan, tidak mungkin. Mana ada seorang bapak mau menyembelih anaknya? Itu bapak tak waras itu. Bapak tidak punya akal. Seorang bapak akan menyembelih anaknya. Berkali-kali diyakinkan oleh setan supaya Hajar percaya dan menghalangi suaminya dan anaknya untuk mentaati perintah Allah. Maka hadirin, ketika kita diminta menunaikan perintah Allah, setan menggerakkan semua orang, dari dalam diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, bapak kita, apalagi mau keluar di jalan Allah. Semualah komplain mulai. Istri komplain keluar, anak komplain juga, orang tua komplain, hadirin. Dari segala penjuru digerakkan oleh setan supaya satu orang ini tidak keluar di jalan Allah. Kenapa hadirin? Kalau dia keluar di jalan Allah, bukan hanya satu amalan agama, begitu banyak yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Begitu banyak amalan-amalan agama yang akan dikerjakan, yang akan diamalkan ketika keluar di jalan Allah. Maka setan tidak suka ketika orang akan keluar di jalan Allah. Maka dari hari pertama kita datang kemari, menjadi hari kedua, ketiga, sampai hari ketujuh, jemaah makin mengkerucut. Dari sekian jemaah yang keluar, pada hari H semakin sedikit hadirin. Kenapa? Setan berusaha supaya orang-orang tidak keluar di jalan. Tapi saya yakin orang-orang Sibolga ini adalah dai-dai yang akan menjadi musuhnya setan. Orang-orang Sibolga Tapteng ini
dari majelis kita ini semua akan bangkit untuk berangkat di jalan Allah. Kita tunjukkan diri kita ini jadi musuhnya setan. Karena Allah mengatakan musuh yang nyata bagi kami, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kalau kita tidak jadikan setan menjadi musuh, maka setan menjadi teman bagi kita yang selalu berusaha untuk menghalangi kita dalam agama dan perjuangan agama. Berkali-kali diberitahu, Hajar tidak yakin juga. Akhirnya setan pun bingung, apa cara untuk meyakinkan Hajar. Maka setan mengatakan, Hajar, dengar, itu suami kamu akan menyembelih anak kamu karena itu adalah perintah Allah. Karena itu adalah perintah Allah. Allahu Akbar. Satu orang wanita yang di dalam dirinya ada iman, di dalam hatinya ada iman, begitu saja dia mendengar perintah Allah, selesai hari-hari. Kalau untuk perintah Allah terserah, mau disembelih, mau dicambuk, mau dicincang, nggak ada masalah. Sekitar 15 tahun yang lalu, itu suamiku meninggalkan kami juga karena perintah Allah. Manakala suamiku meninggalkan aku dan anaknya karena perintah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang baik kepada kami. Padahal ketika ditinggalkan, kehidupan bukan dikatakan tidak baik, bukan dikatakan tidak layak, tapi dikatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in, ditinggalkan di satu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan di sana. Kalau tumbuhan tidak ada, maknanya air tidak ada. Kalau air tidak ada, maknanya makhluk hidup tidak ada, hadirin. Disitulah ditinggalkan, hadirin. Tetapi Hajar dan anaknya Ismail ditinggalkan karena perintah Allah. Setiap perintah Allah akan membawa kebaikan. Setiap perintah Allah akan membawa kemakmuran. Setiap perintah Allah akan membangun peradaban manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun ditinggalkan selama 13 tahun, Hajar telah melihat bagaimana kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan manakala suaminya, dirinya dan anaknya bekerja sama dalam menunaikan perintah Allah. Dia sudah punya pengalaman. Kalaulah sekarang Allah perintahkan anaknya untuk disembelih, itu pun karena perintah Allah, maka pasti di dalamnya juga ada kebaikan. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, terhadap amalan-amalan agama, kita amalkan itu yang mudah-mudah saja, Pak. Umat hari ini dalam mengamalkan agama memilih-milih. Oh, ini yang mudah amalkan, ini yang cocok amalkan, ini yang tak cocok tinggalkan, ini tak bisa diamalkan tinggalkan. Ini kalau diamalkan, apa kata orang nanti, tinggalkan. Udahlah, nggak usah jos-jos sekali. Ini nggak cocok kita amalkan di sini, tinggalkan. Allahu Akbar. Kita lebih mementingkan kata orang daripada perkataan Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Apa kata Rasulnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar mengatakan kepada syaitan, wahai syaitan, laknatullah alaih, dengar, kalaulah karena perintah Allah anakku akan disembelih oleh bapaknya, dengar, bukan hanya satu Ismail, bukan hanya satu Ismail, seandainya aku diberikan anak 1000 Ismail, maka 1000 itu pun aku siap semua dikorbankan untuk agama.
1000 semuanya siap dikorbankan untuk agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Hudzafah mengatakan, aku malu kepada Allah, makanya aku nangis. Aku hanya punya satu nyawa saja. Kalau aku diberikan nyawa ruh sebanyak mana di tubuhku, maka satu persatu aku akan korbankan untuk agama Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja ini bingung. Ajib. Ada orang yang siap mengorbankan nyawanya, bukan satu nyawa, berapa nyawa pun siap dikorbankannya. Jadi dalam pikiran raja, orang ini gak pantas mati, gak cocok untuk mati orang seperti ini. Kita minta 1-2 menit Pak menyelesaikan kisah ini, baru kita azan. Boleh Pak ya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, raja mengatakan, aku salut kepada kamu, gak pantas kamu dibunuh. Aku akan membebaskan kamu, tapi dengan syarat kamu harus cium keningan, kata raja. Abdullah bin Hudzafah berpikir, ini raja kafir, untuk apa aku cium keningnya? Kalau orang-orang Arab saling berkasih sayang itu tandanya dengan cium kening. Selain berpelukan, cium kening lagi. Ini kening raja kafir dicium. Tapi Abdullah bin Hudzafah berpikir, dia mengatakan, wahai raja, aku siap mencium kening kamu, tapi dengan syarat bukan hanya aku saja yang dibebaskan, seluruh jemaahku pun dibebaskan. Raja menerimanya. Hingga Abdullah bin Hudzafah dengan jemaahnya kembali ke Madinah. Kejadian ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila telah dikabulkan kepada Umar, Sayyidina Umar, maka Umar telah memanggil orang-orang Islam. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Bukan untuk sholat. Kumpul di masjid semua. Semua orang-orang Islam laki-laki yang telah balik berkumpul di masjid. Abdullah bin Hudzafah naik ke mimbar menceritakan Al-Juzari keadaan dia. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, menjadi wajib kepada setiap laki-laki yang beriman untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah. Dan aku orang yang pertama akan mencium keningnya. Nah, hadirin yang mulia, orang akan dapat bertahan di dalam agama apabila dia masih berada di dalam dakwah agama. Untuk itu kita niatkan hadirin, sampai akhir hayat kita tidak akan tinggalkan dakwah agama. Bersedia semua insyaAllah? Kita dengarkan azan sebentar hadirin, kita jawab daripada kalimat azan. Setelah azan kita akan sambung untuk bayar dan tasbih.